Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Rektor yang kami hormati, para pemangku jabatan YAI Bunga Bangsa Cirebon, staf akademika, civitas akademika, segenap civitas akademika YAI Bunga Bangsa Cirebon, para mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun yang mudah-mudahan meskipun tidak semuanya kita kaji secara keseluruhan, tapi ada beberapa ilmu, petikan-petikan ilmu yang bisa kita peroleh ya, menyambut bulan suci Ramadan dan juga sebagai amal ibadah kita dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Baiklah, melanjutkan kajian yang kemarin, yaitu tentang masalah sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah khairu khalqin nas, sebaik-baik manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidul Alamin, Sayyidul Nabiin, Sayyidul Mursalin, yang lebih baik daripada para nabi, para rasul, dan alam semesta. Ya, karena Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tuan dari segalanya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa ma'adana bi asrari fi durin amni ya rabbal alamin. Wa qawluhu Muhammadun wa ashharu asma'i sallallahu alaihi wasallam idlahu sallallahu alaihi wasallam asma'un ana ba'dum ila arba'atumi'ah. Jadi nama-nama bagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak nama-nama yang sangat masyhur sekali, karena Nabi memiliki nama-nama sekitar ada 400 nama. Wa naqala Abu Bakar bin Arabi an ba'dihim annallaha ta'ala anna lillahi ta'ala alfu ismin. Dinukil, diriwayatkan dari Abu Bakar bin Arabi ya, bahwa sebagian mengatakan bahwa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 1000 nama. Sedangkan wali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam alfu ismin, dan juga bagi Kanjeng Nabi juga ada sekitar 1000 nama. Wa mangkulun min ismin maf'ul al fi'lul mudha'af, dan nama-nama itu alam ya, nama-nama bagi seseorang yang dinukil dari isim maf'ul fi'il mudha'af. Artinya apa? Man kasurat mahamidahu fayahmadu hamdan ba'da hamdin. Ya, barang siapa yang banyak memuji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia memuji dengan sebenar-benarnya. Ya, baik memuji Allah, memuji Kanjeng Nabi, itu adalah pujian-pujian yang sangat tepat, karena Allah dan Kanjeng Nabi layak mendapatkan pujian. Wa ablahu min mahmudin li'annahu minas sulasi. Bahkan ketika kita misalnya memuji Kanjeng Nabi, itu bisa menjadi sepertiga ya. Di sini asulasi ini mungkin sepertiga dari agama. Sumiya bidzalika liyutabiqu ismau sifatahu. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena Kanjeng Nabi ini ya, liyutabiqu ismau sifatahu li'anna dzatahu mahmudah. Ini untuk menyesuaikan terhadap sifatnya Kanjeng Nabi yang luhur, bahwa Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Kanjeng Nabi tujuannya apa? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Bahwa kata Allah, saya mengutus Kanjeng Nabi Muhammad tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka ketika kita memuji Kanjeng Nabi, itu sangat layak sekali, karena Kanjeng Nabi
ya sosok yang layak dipuji dengan akhlaknya yang luar biasa. Bahkan ketika Sayyidah Aisyah ditanya, ya Sayyidah Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Kana khuluquhul Quran. Bahwa akhlak Rasulullah itu ya Al-Quran. Kana Qur'anan yamshi 'alal ardi. Kanjeng Nabi Muhammad itu laksana Al-Quran yang berjalan di atas bumi ini. Selanjutnya li'anna dzatau mahmudah ala alsinatil awalim min kullil wujuh haqiqatan wa wasofan wa khuluqan wa khalqan wa amalan wa ahwalan wa uluman wa ahkaman. Dan ilmunya Kanjeng Nabi, karakteristiknya itu meliputi segala sesuatu, ya. Dan lisan-lisan alam itu juga memuji kepada Kanjeng Nabi. Mahmudun fil ardi wa fis samai wa fid dunya wa fil akhirah. Sosok Kanjeng Nabi ini dipuji, mendapatkan pujian di bumi, mendapat pujian di langit, dan juga di dunia dan akhirat. Wa fi dunya bima nafa bi minal ilmi wal hikmah. Di dunia ya terhadap sesuatu yang bisa diperoleh dari apa? Dari ilmunya Kanjeng Nabi, dari hikmahnya Kanjeng Nabi yang diajarkan kepada umatnya dan juga hingga sampai kepada kita semua. Sedangkan hal itu ya ketika kita di akhirat, wa fil akhirati bisyafaati. Dan di akhirat kita mendapatkan syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang gak ingin syafaatnya Kanjeng Nabi? Dan nabi-nabi Rasul yang lain tidak bisa membuka syafaat kecuali syafaat itu dibuka oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah. Syafaat itu diberikan kepada Kanjeng Nabi sebelum para nabi dan Rasul memberikan syafaat kepada umat. Waqad qila li jaddi Abdul Muthalib, pernah dikatakan terhadap pamannya, terhadap kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Ditanya, lima samaita ibnaka Muhammadan walam yakun min asma'i abaika wala azdadika. Ya Abdul Muthalib, kenapa sih engkau itu menamakan anakmu? Ya. Ya maksudnya di sini adalah maksudnya ponakan. Ponakan dikatakan namanya siapa? Muhammadan. Kenapa namanya Muhammad? Ya kan padahal dulu ketika disebutkan dalam kitab Injil, ya bahkan juga sampai disebutkan dalam Al-Quran ismuhu Ahmad. Sebelum Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke muka bumi ini, namanya Ahmad. Kemudian oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib ini menamakannya Muhammadan. Alasannya apa? Ya, faqala rajautu ayyuhmad fi samai wal ardi faqallahu raja'ahu. Ya saya ingin, kata Abdul Muthalib, saya ingin bahwa Muhammad ini ya, ingin dipuji, keberadaannya supaya dipuji baik di langit maupun di bumi, baik di makhluk langit maupun di makhluk bumi, sehingga kemudian dinamakan Muhammad, ya seorang yang dipuji. Faqallahu raja'ahu. Nah, keinginan dari Abdul Muthalib ini kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena Nabi Muhammad adalah sosok kekasihnya yang memang layak mendapatkan pujian-pujian itu. Bahkan makhluk-makhluk di langit, makhluk-makhluk di bumi itu merasa senang, merasa bangga dengan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasulullah lahir ke muka bumi, kakinya menapak di bumi, semua bumi itu menjadi suci dengan nempelnya telapak kaki Kanjeng Nabi di bumi ini. Wa qauluhu wal alu rajul. Qaul musonif yang mengatakan wal al itu apa sih? Wa ala alihi wa sahbihi, ya. Maksudnya adalah alur rajul. Ahlu wa asyiratu, maksudnya adalah keluarganya Kanjeng Nabi. Ya, keluarganya, golongannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alun Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa sih keluarganya Kanjeng Nabi itu? Yaitu man tahrumu alaihi shadaqatu. Jadi keluarganya Kanjeng Nabi itu termasuk orang-orang yang tidak menerima
zakat. Ya, jadi dari kanjeng Nabi, keturunan-keturunannya, alul baitnya itu mereka tidak layak menerima zakat. Ya karena yang berhak menerima zakat itu ya ada ketentuannya. Ya, ada fakir, ada miskin, gharim dan lain-lain. Mungkin termasuk kita juga yang masih memerlukan zakat itu. Ya. Selanjutnya waqtara Imamu Malik wa ghairuhu wa rajahun Nawawi fi syarh Muslim. Ya, ada sebuah kaul yang dipilih oleh Imam Malik dan selainnya bahkan dirojihkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Muslimnya, annalahu alaihi salatu wassalam atba'uhu. Jadi yang maksud alun Nabi itu adalah ya para pengikutnya kanjeng Nabi. Wahum ummatul ijabah, dan mereka adalah ummatul ijabah. Jadi umat-umat yang memang umat-umat yang soleh, dan ketika mereka beribadah, ketika mereka berdoa itu mungkin sekali, dekat sekali untuk wilayah qabulnya. Wa hadza huwal aiq bi maqamid du'a, dan ini oleh musannif dikatakan bahwa ini adalah yang lebih tepat dengan makom doa, posisi doa. Jadi keluarganya kanjeng Nabi ini mereka adalah orang-orang yang soleh, yang mana mereka disebut sebagai ummatul ijabah ya dalam makom doa itu. Qala al-Qadhi Husain ya, wa yuqayyidu bil atqiya'i. Bahkan Qadhi Husain mengatakan tidak seperti itu, tapi juga melainkan para pengikutnya, para keluarganya yang bertakwa. Adapun para keturunannya yang tidak bertakwa ya berbeda lagi. Karena tidak semua keturunan itu juga mengikuti kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini juga ya mungkin saja. Kenapa? Karena Kan'an, anaknya Nabi Nuh alaihissalam, itu juga tidak bisa mengikuti bapaknya. Dikatakan oleh Nabi Nuh, huwa min ahli, dia adalah keluargaku, kata Allah. Oh tidak, dia hanya sekedar zuriyah, hanya keturunan Nabi Nuh, tapi dia tidak mengikuti seperti Nabi Nuh, baik dari keyakinannya, dari ajarannya, ataupun dari perilakunya. Ya. Wa yuwafiqahu qauluhu ta'ala inna awliya'ahu illal muttaqun. Dan ini juga sesuai dengan firman-Nya Gusti Allah bahwa yang namanya para wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Wa qauluhu wala abna'u jamu ibnun. Nah, perkataan musannaf yang mengatakan al-abna maksudnya itu adalah jamak daripada lafaz ibnun. Wa wa'atful khassi 'alal 'ami, yaitu mengatofkan lafaz yang khas, menyandarkan lafaz yang khas kepada lafaz yang umum. Mengapa? Li'annahum dakhaluna fi umumi qaulihi, karena mereka itu masuk dalam keumuman kaulnya musannif wal alu ala haddi qaulihi ta'ala. Jadi masuk dalam bagian alun, bagian keluarga. Ya, dalam firman Allah, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Hafidhu, peliharalah sholat wajib, was sholatil wusta, dan juga di sini banyak ulama menafsirkan sholatul wusta, ada menafsirkan sholat asar, sholat duhur, dan lain-lain. Tapi saya pernah ngaji sama guru saya bahwa sholatul wusta yang dimaksud adalah sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Wal murad bi abnaihi Sallallahu Alaihi Wasallam jami'u auladihi wa hafadatihi lang quradil alam. Yang dikehendaki dengan abna, anak keturunannya atau keturunannya kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya jamaknya adalah aulad, itu adalah maksudnya di sini adalah semua anak-anaknya dan juga cucu-cucunya. Intinya garis keturunannya ilang quradil alam sampai nanti akhir alam ini. Walam yabqalkan hafadatun illa min qibali Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Dan itu tidak tersisa sekarang dari cucu-cucunya kanjeng Nabi kecuali dari jalur Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Ya, dalam sebuah bait nazamnya, walaysa fi banatihi man aqaba ilal batula tabat umman wa abba. Ya.
tidaklah dalam keturunan anak-anaknya Kanjeng Nabi itu man aqaba, orang-orang yang mengikuti, mengiringi, ya ada garis turun temurun ilal batu la taubat umman wa abba, ya kecuali dari garis Sayyidah Fatimah Zahra, ya yang bagus-bagus baik bapaknya ataupun ibunya. Wa fil hadis ya anna likulin nabiyin abu asobatin. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa masing-masing nabi ini ada namanya abu asobah. Ya, ada bapak asobah, intinya ada induk daripada garis keturunan tersebut. Ya, ada bapak, ada serikatnya yang tamuna ilaiha illa waladu Fatimah fa ana waliyuhum wa asobatuhum, yang terus meneruskan garis keturunan, ya kecuali anaknya Fatimah, kata Kanjeng Nabi, fa anna waliyuhum wa asobatuhum, saya adalah wali mereka dan juga asobah mereka. Wa hum aitrati khalaqu min tinati, mereka itu adalah garis keturunanku, khuliqu diciptakan min tinati, ya dari asalku, wailul lil mukadzibina bifadlihim, celakalah bagi orang-orang yang mendustai keutamaan mereka. Makanya dikatakan man ahabbahum ahabbahullahu ta'ala, barang siapa yang mencintai mereka, ya garis keturunannya Kanjeng Nabi, ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbahullahu ta'ala, maka Allah akan mencintainya. Wa man abghadahum abghadahullahu ta'ala, barang siapa yang membenci mereka, Allah pun membencinya. Walladzi nafsi biyadihi la yabghadu ahlal baiti ahadun, demi jiwa yang tanganku ada di tangannya, la yabghadu ahlul baiti ahadun, tidaklah seorang itu benci terhadap ahlul bait illa qaballahu finar, melainkan Allah akan menghempaskannya ke dalam api neraka. Maka ini sangat penting sekali kecintaan kita terhadap ahlul baitnya Kanjeng Nabi. Jadi sebenarnya memang ada perbedaan antara alun, kemudian ada itroh, ada dzuriyah. Memang mereka itu sama-sama keturunan, tapi juga ada berbeda level. Ada yang memang sama, ada yang persis, gitu kan. Ada yang juga hanya sedikit bisa meniru, ada juga yang minim sekali dalam menirunya. Ada juga yang memang tidak meniru sama sekali, mereka hanya dzuriyah saja. Makanya tidak semua keturunan itu semuanya bagus-bagus, ya bermacam-macam dan itu beragam. Tidak hanya kita atau manusia biasa, tapi keturunan dari para nabi pun sama. Ya sebagaimana ketika awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam juga diciptakan ada Qabil, ada Habil yang memiliki karakter yang berbeda dari sosok nabi, tapi menghasilkan produk yang berbeda. Ya, jadi wajar saja ketika keturunan-keturunannya juga menghasilkan produk-produk yang berbeda dari garis keturunannya. Wa fihi an Umar radhiyallahu anhu marfu'an, ada juga sebuah hadis diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu marfu'an itu berarti hadisnya sampai kanjeng Nabi, kullu sababin wa nasabin yang qati'u yaumal qiyamah ma khala sababi wa nasabi, ya setiap sabab, setiap nasab itu terputus pada hari kiamah, ma khala sababi wa nasab, kecuali dari sebabku atau dan garis keturunanku. Wa kullu bani unsa asobatum liabihim, ya dan setiap anak dari keturunan ibu atau wanita ada asobah mereka itu terhadap bapak-bapak mereka. Ma khala waladi Fatimah, kecuali dari garis keturunan Sayyidah Fatimah, fa inni ana abuhum, garis keturunan Fatimah itu saya langsung menjadi bapaknya, wa asobatum, dan juga saya menjadi asobah mereka, gitu. Ya dalam arti ya induknya adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala an-nazim, kemudian an-nazim, ya yang membuat nazm rahimahullah,
ya menyebutkan wa ba'da hamdiya fahaka shahi manzumatan tufidu fin nikahi. Ya qala jama'atu min ahli ilmi. Ya ada sekelompok jamaah dari ahli ilmu. Hiya fadlul khitab alladhi uti Daud. Ya, ia menerangkan tentang khitab yang diberikan kepada Nabiullah Daud alaihissalam, ya intaha ila akhirih. Waqtalafa fi awali man takallama biha. Waqtalafa fi awali man takallama biha, dan juga terjadi perselisihan dalam awal pembicaraan tentang itu. Wal asyhur annahu Daud alaihissalam wa kana sallallahu alaihi wasallam yasta'miluha fi khitabihi atau fi khitabihi wa ghairiha. Wa ya kalimatun yu'ti biha lil intiqal min uslubin ila akhar. Yang masyhur adalah bahwa di sini Nabi Daud alaihissalam wa kana sallallahu alaihi wasallam, ini nyambungnya kemana ini? Ya, menceritakan tentang masalah peristiwa, sebuah gambaran yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam, kemudian di sini disambungkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yasta'milu fi khitabi wa ghairiha. Ya, mungkin di sini bahwa dari Nabi Daud juga banyak hal-hal yang masih diterapkan dalam ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa takunu ma'a uman wa biduniha kama huna. Kita lanjutkan. Ai wa ba'da ma taqaddama min bismillah walhamdulillah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fahaka sah. Ya, jadi setelah mengucapkan bismillah, setelah pembahasan bismillah yang tadi, hamdalah, alhamdulillah, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga pembahasan tentang sholawat nabi, fahaka sah. Ya, ai wa ba'da hamdi fahaka sah mangdumatan tufidu fin nikah. Jadi maksudnya fakhud ya sahibi, ambillah wahai sahabatku. Fasoh hamuna, fasoh kalam lafadz soh itu adalah munadi murahham, jadi panggilan halus, ya ala iskhati harfi nida, ya dengan menggugurkan huruf nida itu. Soh fakhud ya sahibi, ambillah ya sahibi, sahabatku. Wa qauluhu mangdumatan, ya kaulnya musonif mangdumatan atau kaulnya nadi mangdumatan, maksudnya apa? Di sini ada bakharojaz, ayat arju jatan tufidu nikah, ada bakharojaz yang menjelaskan tentang masalah nikah. Ay fi huquqi zaujain wa ma yata'allaqu bidzalika, yaitu tentang masalah hak-hak suami istri, hak dan kewajiban suami istri dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Dari apa? Ya min adabin dukhuli wal walimati wal wat'i, dari tentang adab, etika, bagaimana dukhul, bagaimana resepsi, bagaimana juga ketika wati itu jima, wa kaifiyati, dan cara-caranya. Jadi nanti akan di sini akan dijelaskan dalam kitab ini, ya bagaimana tata krama atau etika ketika dukhul, kemudian juga ketika melakukan resepsi, dan juga ketika jima, dan cara-caranya. Wa ghairi dzalika, yang bagi belum tahu, yang masih belum tahu, ya barangkali di sini masih ada sempat pembahasan, nanti kita bisa kupas, kita bisa lanjutkan. Tsumma innan nikah ta'tarihi al-ahkam al-khamsah. Kemudian yang namanya nikah itu mengikuti hukum-hukum yang 5. Ya, kayak hukum taklif ada 5 yang namanya hukum itu. Wajib, sunnah, ya haram, makruh, mubah. Yakunu wajiban, ya ada kalanya yang namanya nikah itu hukumnya wajib. Wadzalika fi haqqi man qadara alaihi wa khafa zina, yaitu bagi siapa? Bagi orang yang mampu nikah tapi dia takut berbuat zina. Dia mampu untuk nikah itu, dan dia kalau misalnya enggak nikah, dia bisa saja terjerumus ke dalam zina kalau dia meninggalkan nikah itu.
Maka kondisi yang seperti ini, nikah itu hukumnya wajib. Ya biasanya orang itu kadang ya duit ada, tapi juga terkadang orang itu tidak kuat menahan syahwatnya. Yang dikhawatirkan ketika nggak nikah, nantinya itu terjerumus. Uang-uang dihambur-hamburkan untuk bermain wanita. Yang ada uangnya habis duluan, nikahnya belum gitu. Dan yang terjadi ya dia terjerumus ke dalam dunia zina. Ya. Jadi wajib bagi orang yang mampu gitu dan dia takut meninggalkan zina kalau enggak nikah. Wa yakuna mangduban wa yakunu mangduban wa dzalika fi haqqi man raja'an nasal walam yakhaf azina bitarkihi raghaba fi amla. Dan kemudian nikah itu dihukumi sunnah bagi siapa? Ya, bagi haknya seseorang yang mengharapkan keturunan. Nah, orang pengen keturunan, ya itu hukumnya sunnah. Tapi dia itu tidak takut, walam yakhaf azina bitar. Tapi dia tidak takut berzina ketika meninggalkannya. Gitu. Raghiba fi amla, ya dia senang atau tidak, itu hukumnya sunnah. Ketika orang yang memang pengen mengharapkan keturunan, tidak mungkin ya orang ketika nikah yang nggak mengharapkan keturunan, tapi dia juga pengen memiliki sebuah generasi. Tapi dia masih khawatir saya nih masih memungkinkan saya nggak terjerumus terhadap zina, tapi saya pengen punya masa depan, pengen punya garis keturunan. Nah itu hukumnya sunnah. Walau qata'ahu an ibadati ghairi wajibatin. Ya meskipun ya memutus ibadah-ibadah yang tidak wajib. Wa yakunu makruhan, kemudian nikah itu juga dihukumi makruh oleh siapa? Wa dzalika fi haqiman la raghbata lahu fiha wa la yarjuna salan. Jadi orang-orang yang memang tidak suka gitu terhadap sosok wanita yang dicintainya dan juga dia tidak mengharapkan keturunan. Ya, tidak mengharapkan keturunan. Wa ta'ahu an ibadatihi, bahkan ketika misalnya dia nikah, dia bisa memutus dari ibadah-ibadahnya gitu. Jadi hukumnya makruh. Jadi carilah sosok perempuan yang kita senangi. Jangan sampai misalnya orang menikah karena perempuannya nggak disenangi, akhirnya apa? Akhirnya nggak disetubuhi dan juga tidak memunculkan garis keturunan. Ya sayang nikahnya. Masa udah nikah nggak ngapa-ngapain kan, sayang. Ya. Wah, ada lagi hukumnya. Wa yakunu mubahan, dan nikah juga bisa dihukumi mubah. Bagi siapa? Wa dzalika fi haqqi man lam yakhaf azina, bagi orang yang tidak takut berbuat zina, walam yurjana salan, dan dia juga tidak mengharapkan keturunan. Ya dia zina tidak takut, keturunan juga tidak mengharapkan. Ya hukumnya mubah. Walam yaqta'u an ibadati ghairi wajib, dan juga tidak memutus ibadah-ibadah selain ibadah wajib. Dalam arti ya enjoy saja gitu loh. Takut zina enggak karena dia masih aman. Mengharapkan keturunan juga masih belum, dan juga ibadah juga masih jalan-jalan saja. Dan yang terakhir hukumnya adalah nikah bisa dihukumi muharraman wa yakunu muharraman, dihukumi haram wa dzalika fi haqqi man yaduru bil mar'ati ba'da wat'i nafaqatin au kasbin muharramin walau li raghibin walam lam yakhsa anatan, yaitu dihukumi haram bagi siapa? Bagi haknya seorang yang nantinya ketika nikah dia akan menyakiti seorang wanita saja gitu. Ba'da wat'in nafaqatin. Jadi ketika misalnya sudah dijima kemudian dicerai, masa sudah menikmati kemudian dibiarkan begitu saja, itu kan. Atau misalnya ketika sudah menikah malah perempuannya itu sengsara, tidak mendapatkan nafkah apa-apa. Ya nafkah itu ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Misalnya nikah niatnya hanya pengen menyakiti perempuan saja, nggak diapa-apain, nggak dikasih hak, nggak dikasih ya sesuatu, tidak ada jatah di malam hari, ya jadi buat apa nikah gitu. Ya tujuannya hanya ingin menyakiti sang perempuan itu. Ya maka itu hukumnya haram. Walau li raghibin lam yang sa'anatan, meskipun dia itu ya tidak takut untuk berbuat zina itu. Ya jadi bisa dihukumi 5 itu, bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, dan juga bisa haram. Wa hadza taqsim yajri misluhu fil mar'ah. Dan pembagian ini juga
ya berlaku juga bagi perempuan. Ya, mungkin untuk pembahasan kali ini setidaknya kita tahu tentang hukum-hukum menikah ya. Nanti ketika siapapun yang mau menikah minimal tahu ya arahnya kemana dan kita ini di posisi apa ya. Apakah kita di posisi haram, sunnah, mubah, makruh, atau justru di posisi haram. Ya, mudah-mudahan pembahasan kali ini ada manfaatnya, ada yang bisa dipetik hikmahnya, dan insya Allah kita bisa dilanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Yang terakhir kalinya, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para pemirsa, para hadirin sekalian, baik yang ada di sini ataupun yang mendengarkan atau yang menyaksikan, ya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya yang jelas ketika ada kebaikan itu dari Allah, dan ketika ada keburukan, kelemahan, kekurangan itu adalah dari saya sendiri yang masih memiliki banyak kelemahan. Alhamdulillah, alafu minkum, wallahu alam biswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.